Halo teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya, apa sih itu sistem peredaran? Jadi, sistem peredaran darah itu merupakan sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh dan sebaliknya. Jadi, organ-organ pada peredaran darah yang pertama itu ada jantung, yang kedua itu ada pembuluh darah. Yang pertama, jantung terletak dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya. Berat jantung kurang lebih 300 gram. Yang kedua, sekat jantung atau septum memisahkan bagian kiri kanan ruang jantung. Septum atrium ventricularis pemisah atrium dan ventrikel. Septum interventricularis pemisah ventrikel kiri dan kanan. Septum atrioreum pemisah atrium kiri dan kanan. Jantung juga memiliki katup atau valvula. Katup ini memisahkan bagian ruang atas atau atrium dan ruang bawah atau ventrikel pada jantung. Pemisahan oleh katup jantung ini berfungsi untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Beberapa katup yang ada pada jantung diantaranya adalah valvula tricuspidalis yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Valvula bicuspidalis yang memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Dan ada valvula semilunaris yang berada di antara pembuluh aorta dan arteri. Tujuannya agar darah yang akan diedarkan tidak kembali lagi ke jantung. Ada struktur jantung. Yang pertama atrium kiri, lalu atrium kanan, ventrikel kiri, ventrikel kanan, aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava interflora. Sistole terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Selanjutnya ada diastole, terjadi saat relaksasi bilik jantung yang mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik. Sifat peredaran darah ada dua. Yang pertama, peredaran tertutup. Dan yang kedua, ada peredaran ganda. Peredaran darah kecil atau yang biasanya disebut sebagai peredaran darah paru-paru yang biasanya membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Jadi, prosesnya tuh dimulai dari bilik kanan jantung, kemudian melewati arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru dan ditukar dari darah yang penuh karbon dioksida menjadi darah yang penuh oksigen, lalu akan melewati vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri. Kemudian adanya urutan proses peredaran darah kecil dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, lalu vena pulmonalis, dan yang terakhir serambi kiri. Baik teman-teman, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah besar atau peredaran sistematik itu disebut peredaran darah besar karena beredar ke seluruh tubuh. Peredaran darah besar prosesnya dimulai dari bilik kiri, darah yang keluar melalui bilik kiri, melalui aorta, kemudian dibawa ke seluruh tubuh, lalu nanti akan masuk ke vena cava interior maupun ke vena cava superior, kemudian masuk ke jantung melalui serambi kanan. Untuk lebih jelasnya, urutan peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri, lalu dari bilik kiri menuju ke aorta, dan dari aorta menuju ke seluruh tubuh, selanjutnya menuju ke vena cava, lalu yang terakhir menuju serambi kanan. Sekian dari materi penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.